Pernahkah mendengar tentang kisah pembagian pasukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW? Hadis ini menggambarkan pembagian pasukan umat Islam menjadi 3 kelompok utama. Mengenai bagaimana tindakan Amerika dan Inggris yang menyerang Yaman, dan ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kisah Islami terkini rahimakumullah. Skenario ini kemungkinan akan terjadi pembagian pasukan menjadi 3 kelompok utama, pertama pasukan di Syam, lalu pasukan di Yaman, dan terakhir pasukan di Irak. Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan kabar ini bahwa akan ada suatu masa di mana umatnya akan terbagi menjadi beberapa kelompok pasukan. Beliau merinci, akan ada pasukan di Syam, di Yaman, dan di Irak. Mengapa serangan pada Yaman ini menarik? Setelah memperhatikan dinamika peperangan dan konflik yang berlangsung beberapa hari terakhir ini, terlihat adanya keterkaitan yang semakin jelas dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar 14 abad yang lalu. Sungguh mengagumkan, bahwa 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Hal ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi saksi kejadian saat ini, di mana di antara kelompok-kelompok yang aktif bergerak selain Gaza dan Lebanon, terdapat Yaman dan Irak. Yaman, meskipun bukan negara yang kaya atau memiliki kekuatan militer yang signifikan, telah melakukan serangkaian tindakan, termasuk penerapan blokade laut yang mengesankan. Bagaimana negara tersebut berupaya mengatasi tantangan yang dihadapinya? Negara Arab lain, meskipun memiliki pasukan militer, kurang memiliki keberanian atau bahkan malah berkoalisi dengan Israel dan sekutunya. Sebaliknya, Yaman, meskipun tidak memiliki kekuatan militer yang sangat dominan, telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dengan memblokir kawasan laut, mereka berhasil memberikan dampak signifikan terhadap kepentingan Zionis. Tindakan ini telah menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi Zion Israel dan Amerika, mencapai puluhan miliar dolar. Di Yaman, terjadi situasi serupa dengan apa yang terjadi di Irak, ketika Gaza dibombardir. Irak juga merespon dengan tindakan, mereka menargetkan pangkalan militer Amerika di wilayah mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Amerika menjadi target serangan? Sejatinya, dalam mengevaluasi serangan-serangan Zion terhadap Palestina, peran Amerika menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Irak telah mengambil tindakan aktif, dengan menyerang dan memberikan tekanan terhadap Amerika, khususnya melalui serangan besar-besaran, terhadap pangkalan militer Amerika di Irak. Situasi serupa terjadi di Yaman, di mana mereka tidak hanya melakukan blokade, tetapi juga menyerang kapal-kapal yang berafiliasi dengan Amerika. Inilah alasan mengapa akhirnya Zionis, terutama dari Amerika dan Inggris, terpancing untuk melakukan serangan intensif dengan ratusan misil dan pesawat tempur. Keputusan Inggris dan Amerika untuk menyerang Yaman ini terasa tidak biasa, terutama karena mereka melakukannya tanpa menunggu persetujuan Kongres Amerika. Hal ini telah memicu konflik internal di Amerika, di mana banyak warga Amerika yang merasa frustrasi, karena uang pajak mereka digunakan untuk perang yang tampaknya tak kunjung berakhir. Amerika Serikat, dengan tindakan yang semakin brutal dan sporadis, melakukan serangan terhadap negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Palestina dan Yaman. Situasi ini tampaknya sudah tidak dapat dihindari lagi. Paradoks ini semakin jelas, semakin Amerika berusaha menguasai dan mengendalikan negara-negara mayoritas Muslim, semakin mereka mengarah kepada kehancuran. Ini merupakan suatu keadaan yang tidak dapat disalahkan. Kita semua bisa sepakat bahwa meskipun tidak ada kesukaan, kemerdekaan, dan dalam pemulihan, kejayaan umat Islam adalah suatu hasil yang tak terelakkan. Namun, pertanyaan penting yang muncul adalah, di mana, dan apa posisi kita ketika hal tersebut terjadi. Mengacu pada hadis yang disebutkan sebelumnya, Rasulullah menyatakan bahwa umatnya akan terbagi menjadi 3 kelompok, kelompok di Syam, kelompok di Yaman, dan kelompok di Irak. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika saya hidup di era tersebut, dan mengalami peristiwa itu secara langsung, kelompok mana yang harus saya ikuti? Apakah saya harus bergabung dengan Syam, dengan Yaman, atau kepada Irak?" Rasulullah menjawab, "Kalian harus bergabung dengan kelompok di Syam."
Alasan mengapa Syam dipilih adalah, karena Syam merupakan negeri yang Allah pilih, dirancang untuk dihuni oleh hamba-hambanya yang baik. Dalam konteks ini, ada pasukan di Syam, Yaman, dan Irak. Pertanyaan yang muncul adalah, kemana fokus kita seharusnya terarah ketika bergabung? Apakah kita harus bergabung secara fisik? Jawabannya, tidak selalu demikian. Yang penting adalah, arah perjuangan kita, kemana kita mengalokasikan sumber daya, dan harta kita untuk mendukung perjuangan tersebut. Namun, fokus utama kita adalah Syam. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa Syam adalah negeri pilihan Allah bagi kita. Ini merupakan sebuah kehormatan besar, jika kita dapat mengalokasikan harta kita, memfokuskan tenaga kita, dan menggunakan kemampuan kita, untuk berkontribusi dalam perjuangan pasukan Allah di negeri Syam, khususnya Palestina. Semua fenomena dan peristiwa ini apa artinya? Semua ini mengarah pada hadis Nabi. Penting untuk diingat bahwa dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, bahwa hari kiamat tidak akan terjadi, sampai umat muslim memerangi orang-orang Yahudi, dan kita akan menang. Ini merupakan kepastian, bahwa kita akan menang melawan mereka. Mengacu pada nubuat yang akan datang, di mana orang-orang Yahudi bersembunyi di balik pohon-pohonan, dan batu-batuan, pepohonan, serta batu-batuan tersebut akan berbicara kepada umat muslim. Terima kasih sudah menyimak video ini. Bagikan jika menyukainya, tinggalkan komentar terbaik sobat, agar nama Sobat Kisah Islami terkini turut tercatat dalam syiar ini, dan turut mendapat catatan pahala. Nantikan video kami berikutnya. Kami dari Kisah Islami Terkini, pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.